Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem energi dalam olahraga, yaitu untuk memenuhi tugas UAS fisiologi olahraga dengan dosen pengampu Heru Syarli Lesmana, SPD MKes IFO. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama Afrendi Fauzan, NIM 19087159. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sistem energi dalam olahraga. Definisi. Energi pada makhluk hidup atau manusia mampu ditimbulkan dengan cara tanpa O2 cepat maupun dengan O2 lama. Yang kedua, di lapangan pelatih sukar mengukur seberapa besar energi yang telah dikeluarkan oleh atlet. Biasanya menanda yang paling mudah adalah denyut jantung yang diukur pada pergelangan tangan. Energi otot. Energi otot yaitu pengeluaran tenaga oleh otot untuk menimbulkan kontraksi otot sehingga menimbulkan gerak, kerja maupun panas. Disebut pula dengan kapasitas otot, kemampuan, kimikal energi. Satuan energi otot ialah kcal atau kilokalori. Kerja, work atau kerja merupakan hasil kontraksi otot yang dapat diukur W sama dengan F kali D. W sama dengan work, F sama dengan force dengan satuan kilogram atau berat, D sama dengan distance, jarak dengan satuan meter. Work atau kerja ini kalau dihitung satuan adalah kilogram atau berat, meter, dan kalau dilihat pada daftar konversi lama dengan kal, di mana 1 kal sama dengan 466 kg berat meter. Nama lain dari kerja ini adalah usaha. Di dalam buku, tingkatan kerja dapat dibandingkan dengan tindakan kerja yang terkecil dari tubuh, yaitu basal metabolisme yang disebut dengan 1 MET. 1 MET ini lebih kurang 3,5 cc O2 per kilogram BB per menit. Power, daya ledak merupakan hasil kali kekuatan dan percepatan otot. Juga merupakan suatu usaha dalam satuan waktu. Satuan waktu adalah W per T atau kilogram berat XM per T. Efisiensi merupakan kehematan pemakaian energi. Seberapa energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan kerja. Efisiensi sama dengan kerja per energi atau otot. Untuk orang yang berlatih bisa mencapai 37% dalam kerja dinamis. Maka timbul pertanyaan, kemana sisa energinya? Sisa energi akan menjadi panas. Kualitas otot. Suatu keadaan otot yang dihubungkan dengan penampilan, apakah ia memiliki ketahanan, koordinasi, dan lain-lain. Denyut jantung. Denyut jantung adalah penanda yang mudah sekali diukur pada pergelangan tangan atau di leher yang sering sebagai penanda tingkat kerja. Semakin besar tingkat kerja aerobik, maka tinggi denyut jantung. Energi dalam otot. Yang pertama, dalam sel ada sumber tenaga yang cepat menghasilkan tenaga. Tenaga tersebut adalah ATP dan PC. ATP dibuat dan disimpan dalam mitokondria sel. Jumlah ATP ini tiap individu berbeda, disebabkan oleh karena jumlah dan besar mitokondria berbeda pula. Pada orang terlatih didapatkan jumlah dan besar mitokondria bertambah.
Makin banyak ATP yang pecah, makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahnya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP. Tenaga tersebutlah yang menyebabkan aksin dan miosin saling mendekat dan menyebabkan kontraksi atau memendek. Tenaga tersebut juga dapat mengeluarkan sekresi maupun terjadi transmisi saraf serta panas. Kalau tak ada ATP yang pecah menjadi ADP plus P, maka tak ada kontraksi, sekresi, dan transmisi saraf. Jumlah ATP terbatas sehingga kalau otot terus-menerus berkontraksi, maka ATP akan habis. Agar ATP tak habis, maka harus diresintesa dari ADP plus P menjadi ATP kembali. Proses resintesa ini memerlukan energi dan energinya diambil dari pecahan PC menjadi P plus C atau P tambah C. Pecahnya glikogen menjadi asam laktat atau pirufat dan dari oksidasi bahan makanan, asam laktat dan lemak. Ini bentuk terjadinya kembali bentuk proses ATP. ATP dipecah menjadi ADP plus P plus energi. Aksi miosin kontraksi. PC dipecah menjadi P plus C plus E. Dan glikogen dirubah menjadi asam laktat plus E. Asam laktat tambah O2 menghasilkan H2O, CO2 tambah panas tambah E. Pada ATP tadi, ATP mereka semua akan merubah kembali ke awal. Energi dalam otot. Tubuh mampu memasukkan O2 lewat kardiorespirasi dan kemampuan ini disebut dengan O2 uptake atau VO2. Kemampuan memasukkan O2 ini tergantung kepada tingkat kerja. Semakin tinggi tingkat kerjanya, semakin besar VO2-nya. Artinya, pada kerja yang ringan tidak akan terjadi pemasukan yang besar. Kalau seseorang bekerja berat sampai lelah, biasanya kemampuan memasukkan O2 akan maksimal, ya disebut dengan VO2 max. Energi dalam otot. Ia hanya mampu bekerja terus-menerus bila jauh di bawah VO2 max. Bila seorang bekerja dengan tingkat kerja sedang-sedang saja, terbentuknya asam laktat akan selalu dapat dioksidasi oleh O2. Sehingga ia dapat bekerja terus-menerus. Keadaan ini sering disebut dengan steady state. Kalau tingkat kerja dinaikkan pada suatu saat, tidak akan mampu menampilkan dalam waktu yang cukup lama karena jumlah asam laktat tumbuhnya cukup tinggi. Normal kalau mencukupi 4 milimol per satu darah dan menyebabkan rasa tak enak, sakit, atau lelah. Batas tersebut sering disebut dengan ambang anaerobic threshold. Semakin terlatih seorang, ambang aerobiknya mendekati VO2 max. Anaerobic threshold adalah seberapa persen dari VO2 max. Ia mampu melakukan kerja tanpa rasa lelah, berarti normal untuk non-atlet, 65% untuk non-atlet, dan mencapai 80% sampai 86% pada atlet terlatih. Tingkat kerja dapat dihitung dari besarnya kebutuhan O2-nya. 1 liter O2 dapat mengoksidasi sehari makanan dan menghasilkan kalori kurang lebih 5 kalori. Kebutuhan O2 ini sering disebut dengan O2 intake. Dengan demikian, tingkat bekerja sama dengan O2 intake.
Pengukuran VO2 max langsung dengan kantong Douglas, Harvard Step Test, lari 1,6 km, dan lain-lain. Sebagai contoh, formula dari latihan 1,6 kilo ialah estimasi VO2 max sama dengan 133,61 dikurang 13,89 dikali waktu lari, di mana satuan VO max sama dengan cc per kilogram BB plus menit, dan waktu lari dalam menit. Bila seorang lari sejauh 1,6 km dan menempuh waktu 5 menit, 0,6 detik atau 5,1 menit, maka estimasi VO2 max sama dengan 133,61 dikurang 13,89 dikali 5,1 sama dengan 62/8 cc per kilogram BB per menit. Pengukuran anaerobic threshold. Normal seseorang akan mengalami kelelahan bila ia bekerja terus-menerus dengan tingkat kerja terlalu dan asam laktat di tubuhnya lebih dari 4 milimol per 1 liter darah. Pengukuran dilakukan berkali-kali dengan tingkat kerja yang makin meningkat, di mana setiap peningkatan akan diambil darahnya dan diukur kapan kadar asam laktat 4 milimol. Predominan sistem energi. Istilah predominan sistem energi dapat dipakai sehubungan dengan pemakaian energi selama penampilan. Kalau seseorang dalam penampilannya baik sesaat ataupun lama, relatif memakai energi aerobik, maka ia dikatakan memakai predominan energi aerobik atau relatif lebih banyak tergantung pada O2. Tujuan dari predominan sistem energi ini ialah mencari metode melatih yang paling baik. Denyut jantung atau nadi. Denyut nadi adalah denyut jantung yang dihantarkan lewat arteri dan dirasakan sebagai denyut. Pada arteri yang besar, denyut dapat dirasakan dengan baik yang jumlah tiap menitnya atau frekuensi sama dengan denyut jantung. Biasanya denyut tersebut dirasakan pada pergelangan tangan atau pulse dan di daerah leher pada arteria carotis communis. Denyut jantung atau denyut nadi. Seorang pelatih dalam melatih, terutama yang bersifat aerobik, tak boleh mengabaikan denyut nadi ini, disebabkan tanda denyut nadi ini cukup baik sebagai penanda apakah seorang telah mencapai latihan aerobik dengan baik dan tidak. Menurut Richard, denyut latihan adalah 50% HRR plus ditambah denyut istirahat, di mana HRR heart rate reserve sama dengan HRM heart rate maksimal dikurang denyut nadi istirahat. Menurut Karponen, denyut latihan sama dengan 80% HRR plus denyut istirahat. Menurut latihan metode asam laktat, denyut nadi dipertahankan sesuai kalau ia dalam 3-4 milimol per liter. Menurut Suharto, HP denyut nadi latihan antara 2,5 dikurang 3,0 denyut istirahat. Menurut Fox, jelas denyut jantung maksimal sama dengan 220 dikurang umur. Menurut Ross, denyut jantung maksimal tergantung pada faktor-faktor biologis, usia, keterlatihan. Menurut ia harus dites dengan ECG kapan ia mengalami ischemic. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.